Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam mengenai tugas dan sifat mulia Nabi Muhammad. Kita review bab kedua atau pelajaran 2, yaitu mengenai kepribadian Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku, kelas 4, seperti yang tertera di dalam buku kalian, yaitu buku Sejarah Kebudayaan Islam, bahwasannya tugas Nabi Muhammad sesuai dengan yang tertulis dalam surah Al-Ahzab ayat 45-46. Yang pertama yaitu tugas beliau sebagai syahidan. Artinya beliau menjadi saksi bahwa kelak ketika di akhir zaman beliau menjadi saksi seluruh umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu mubasyiran, berasal dari bahasa Arab, artinya pemberi kabar gembira. Nabi bertugas memberikan kabar gembira kepada umatnya yang beriman akan masuk surga jika menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga yaitu Nabi Muhammad sebagai naziron, yaitu pemberi peringatan. Peringatan ini ditunjukkan kepada orang yang tidak beriman. Mereka kelak akan dimasukkan ke dalam neraka jika tidak mengindahkan atau tidak menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang keempat yaitu da'iyan ilallah, yaitu penyeru kepada agama Allah. Artinya, Nabi bertugas menyeru seluruh umat manusia agar menyembah dan taat kepada Allah. Kemudian yang kelima yaitu sirajan muniran, berasal dari bahasa Arab yang berarti cahaya yang menerangi. Jadi tugas Nabi Muhammad ialah menerangi umat manusia yang hidup dalam kegelapan dengan ajaran Islam. Anak-anak, selain tugas Nabi, di dalam buku kalian juga sifat-sifat mulia Nabi Muhammad. Sifat mulia Nabi Muhammad atau sifat wajib Nabi Muhammad ada 4, yaitu yang pertama amanah, kemudian artinya dapat dipercaya, fatonah, cerdas bijaksana, sidik, benar dalam kata, dan tabligh, menyampaikan ajaran Allah. Anak-anakku, 4 sifat wajib bagi Rasul ini wajib dimiliki oleh Nabi Muhammad. Nah, sifat-sifat yang baik ini perlu kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, kalian sebagai seorang siswa, kalian harus bisa diberi amanah atau harus bisa melaksanakan kewajiban kalian sebagai siswa. Kemudian kalian juga sebagai siswa, kalian dituntut untuk menjadi orang yang cerdas dan bijaksana. Mengapa? Karena di dunia tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada siswa yang bodoh, yang ada adalah siswa yang malas yang tidak mau mengejar ketertinggalan. Kemudian kita sebagai siswa harus dituntut atau kita harus selalu berkata benar dalam setiap keadaan. Oleh karena itu, ketika kalian melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Allah atau syariat agama Islam, maka kalian harus kembali kepada Allah. Kalian harus menjadi orang yang benar dalam setiap keadaan. Kemudian tabligh, yaitu menyampaikan ajaran Allah. Sebagai seorang muslim, kalian sebagai seorang siswa, kalian juga harus bisa menyampaikan ajaran Allah. Mungkin kalian menyampaikan ajaran ini bisa kepada teman kalian supaya kalian mengajak dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Anak-anak, itu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga review pembelajaran SKI tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW dapat kalian ambil hikmahnya.
Dan semoga kalian menjadi anak-anak soleh dan anak-anak solihah yang selalu memberi suri tauladan kepada teman-teman kalian. Dan kalian menjadi umat yang bisa meneladani sifat-sifat mulia dari Nabi kita, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Oke anak-anak, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.